Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini adalah ayat yang istimewa karena ayat ini berada di antara ayat-ayat yang berbicara tentang puasa. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian sesudah ayat tersebut, yakni sesudah ayat yang tadi saya bacakan, wa idza sa'alaka ibadi anni, Allah kemudian kembali berbicara tentang bulan Ramadan, tentang puasa. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum, dan seterusnya. Ada satu pertanyaan besar, kenapa Allah menyelipkan ayat tentang doa di antara ayat-ayat yang berbicara tentang puasa? Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan tentang hal ini. Di antaranya Rasulullah mengatakan, thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doa mereka. Yang pertama adalah as-saim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai berbuka. Al-imamul adil, para pemimpin atau pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah da'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Menarik yang pertama yang disebutkan oleh Nabi, as-saim hatta yuftir. Ternyata Allah menyelipkan ayat-ayat yang berbicara tentang puasa, di dalamnya ada ayat yang berbicara tentang doa, adalah diantaranya agar mereka yang sedang berpuasa, mereka yang sedang menjalankan ibadah Ramadan, jangan sampai mereka lupa untuk melakukan satu ibadah yang istimewa, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah inti ibadah. Seorang mukmin yang ingin menunjukkan penghambaannya kepada Allah, maka dia harus berdoa kepada Allah, khususnya saat kita melakukan puasa, terutama di bulan Ramadan. Doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan, insya Allah akan diijabah oleh Allah, akan diterima oleh Allah. Dalam ayat ini Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Betapa dekat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hambanya, terutama pada bulan Ramadan. Allah sangat dekat. Dan karena saking dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika berbicara tentang ayat doa ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempergunakan pemisah antara dirinya dengan hamba. Ikhwafillah, uslub ini dalam Al-Quran sangat banyak. Allah seringkali menegaskan pertanyaan-pertanyaan mereka. Yas'alunaka anil anfal, qul al-anfalu lillahi war rasul. Ketika mereka bertanya tentang barang rampasan perang, al-anfal, qul, Allah menegaskan dengan qul, mengatakan qul, katakan ya Muhammad. Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adha, katakan bahwa dia adalah adha. Yas'alunaka madza yunfiqun, qul ma anfaqtum. Selalu ketika ada yang bertanya, jawabannya adalah qul. Tapi ketika berbicara tentang doa, Allah mengatakan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, ketika mereka, ada hambaku, bertanya kepadamu tentang diriku, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada kata kul di sana, tidak ada pemisah di sana, tapi langsung Allah menegaskan fa inni qarib, aku dekat. Seolah-olah antara hamba dengan Allah tidak ingin dipisahkan walaupun dengan kata kul. Ini menunjukkan kedekatan Allah dengan orang yang berdoa, khususnya ketika sedang berpuasa pada bulan Ramadan. Karena itu kita pergunakan bulan ini ketika kita sedang berpuasa dengan memperbanyak doa-doa kepada Allah. Hanya saja ikhwatal iman, ada syaratnya. Ketika Allah Ta'ala mengatakan fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an, Allah akan mengabulkan semua doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Kata Allah, falyastajibuli. Tapi ada yang harus diperhatikan. Mereka harus merespon, mereka harus mengijabah, mereka harus menerima, mereka harus taat dan tunduk pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin doa mereka langsung diijabah oleh Allah. Karena
Kalau ada orang yang masih terus bermaksiat kepada Allah, melakukan dosa, melakukan kemungkaran, melakukan kejahatan, maka itu bisa menjadi penghalang dari diterimanya doa. Bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa ada orang yang ash'ath, aghbar, yamuddu yadaihi ila sama, dia melakukan perjalanan, rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, dia angkat tangannya ke langit, ya Rabb, ya Rabb, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Tapi apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, nutrisinya dari yang haram, bagaimana mungkin doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini menjadi penghalang. Karena itu, kalau kita ingin doa kita langsung naik ke Allah dan diijabah oleh Allah, maka kita harus merespon langsung, mentaati Allah, sam'an wa ta'atan lillah. Itu yang akan membuat doa-doa kita langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salih yarfa'uh, bahwa semua kalimat-kalimat yang baik naik menuju Allah, dan amal-amal saleh kita yang akan membuatnya cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amalus salih yarfa'uh. Nah, pada bulan Ramadan, amal saleh kita itu yang akan membuat doa kita langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika Allah mengatakan falyastajibuli wal yu'minu bi. Yang kedua, kita harus beriman, kita harus yakin bahwa doa kita insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah ragu, jangan pernah kita kemudian berpikiran yang buruk, suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah doa kita diterima atau tidak. La, yakinkan diri kita bahwa doa kita pasti diterima oleh Allah. Ud'u Allah, kata Rasulullah, berdoalah kalian kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dalam kondisi kalian yakin bahwa doa kalian diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, di sela-sela kita berpuasa, di sela-sela kita beribadah, di sela-sela kita melakukan salat, di sela-sela kita melakukan tilawah Al-Quran, zikir, dan seterusnya, jangan lupa ada satu senjata yang harus kita pergunakan pada bulan Ramadan ini terutama, yaitu banyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jour après jour, un monde d'amour, tes Célia, bienvenue, meilleur de moi, bienvenue, bonheur et joie, notre